Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazlur Rahmansyah dari kelas 12 Syariah 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk praktek Bahasa Indonesia. Dengan guru Bapak Ami Dailami, saya akan menjelaskan tentang materi kelas 10, yaitu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi, definisi, ciri-ciri, tujuan, struktur, dan contoh. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Nah, apa saja ciri-ciri, tujuan, struktur, dan contoh teks eksposisi? Sekarang yaitu pengertian teks eksposisi. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kalau teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Dari pengetahuan itu kita memperoleh kata kunci teks eksposisi, yakni menjelaskan informasi. Berikut ini definisi teks eksposisi menurut ahli bahasa. Groeker. Teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Jos Daniel Parade. Teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dan pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Khair al-Wasilah. Teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Maken. Teks eksposisi merupakan teks bersifat faktual yang memuat sudut pandang tertentu secara logis. Tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya, agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri materi teks eksposisi. 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan atau baku. 2. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur siapa, apa, di mana, mengapa, kapan. 4. Teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenarannya dan tidak memihak atau netral. Struktur teks eksposisi. Untuk penulis teks eksposisi kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. 1. Pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis, yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang disampaikan. 2. Penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemulihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Nomor 3. Penegasan ulang atau simpulan.
Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini penulis menuliskan kembali kesimpulan secara singkat jelas. Pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf di awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan keterangan secara umum. Pola perbandingan. Teks eksposisi. Teks yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Yang pertama, yaitu tesis. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternak yang besar. Argumentasi. Sebenarnya, ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dengan jorgan ekonomi dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut, maka setiap kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Penegasan ulang. Bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran usaha dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif, tetapi terbuka. Agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Contoh yang kedua, membuang sampah di sungai. Strukturnya tesis. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dan sampah-sampah tersebut sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Argumentasi. Dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun, hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran
kepada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Penegasan ulang. Seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tidak akan tersumbat, serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi. Walau hujan deras terus dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.